أيامي رجعت أحلامي غيرت اللون وطوق وسيكل في الحياة Allah gamma bena subili Allah kamana fahimi Allah gamma bena subili نورتي أيامي رجعت أحلامي Can Klebun namun sama pergi lo masuk ngarah Can Klebun goreng pergi lo masuk kondisi saja Pusing. Ngeliat sahur sempat ya? Iya. Siapa ini? Langsung di belakang. Ini kudu ada. Rep. Alhamdulillah sama-sama kita isi majelis kita, rohani kita, batin kita, perkumpulan yang mulia ini dengan diawali sama-sama pembacaan zikir yaitu Rabiul Idul, dilanjutkan diisi dengan pembacaan maulid, perjalanan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saja sama-sama kita akhiri dengan pembacaan sholawat syariah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini pahala setiap kalimat dan huruf yang kita baca ini Allah sampaikan kepada almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Amin. Orang tua kita, saudara kita, paman kita, suami kita, istri kita, anak kita, semua yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, mudah-mudahan barokahnya hatib, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, mudah-mudahan mereka semua diampun dan dihapuskan segala salah dan dosanya oleh Allah. Amin. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang sama-sama di dalam hati kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habib Abdullah Al-Idrus Sahibul Ratib, beliau menyusun ratib itu tidak sembarangan atas dasar perintah dari Nabi, perintah dari Rasulullah. Nah, ketika orang sedang kumpul berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, maka saat itu pula
dikatakan oleh Rasulullah, Fahamidal amikis samawati, maka goncang tiap-tiap tiang yang ada di langit. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, itu tiang-tiang yang ada di langit goyang goncang. Sampai akhirnya diperintah sama Allah, uskut ya imad, berhenti diam, jangan goyang. Takut roboh harus langit ditakut runtuh. Walhasil ditanya, kenapa yang goyang? Bagaimana kami akan diam ya Allah, sedangkan masih ada hamba-Mu yang sedang berzikir dan mengingat nama. Jadi ketika orang duduk, kumpul berzikir, tiang-tiang di langit itu akan goncang, akan goyang. Sampai akhirnya ditegur sama Allah, suruh diam, tidak terima. Kami nggak akan bisa diam ya Allah. Lalu apa yang menyebabkan kamu diam? Ketika orang yang berzikir kepadamu ini, engkau hapus dan engkau ampunkan segala salah dan dosanya, maka kami akan diam. Salah satu manfaat faedah ketika kita berzikir. Maka para wali-wali Allah, para aulia itu sangat senang dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ini kalimat tauhid, kalimat yang sebelum ada kalimat yang lain sudah digandeng dan dikaitkan oleh Allah di dalam harus la ilaha illallah Muhammadun, harus disambung, nggak boleh cukup la ilaha illallah, tapi nyambung ke Muhammadun. Dan setiap orang yang berkumpul di satu majelis, nah di situ dibacakan maulid, sirah, perjalanan kisah Nabi besar Muhammad, maka pasti akan dihadiri oleh Rasulullah, terlebih dengan bacaan-bacaan surat. Maka ketika kita hadir majelis dimanapun, di situ ada pembacaan maulid. Nah, di dalam pembacaan maulid itu ada satu waktu di mana kita menyambut kehadiran dan kedatangannya Rasulullah, yaitu dengan sholawat mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Ketika kita yakin, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sedang mendengar setiap suara yang keluar dari mulut dan lisan kita, itu didengar di samping telinga Rasulullah. Maka lihat orang-orang soleh itu, wali-walinya Allah, orang-orang soleh, kalau udah mahalul qiyam beda, rasanya sudah beda, hawanya sudah beda. Lihat bagaimana saya pernah dapat cerita dari salah satu Habib. Nah, ketika itu beliau cerita, Habib Muhammad Al-Haddad Tanah Baru pernah cerita sama saya bahwa ketika padahal bukan majelis Asogiri malam Selasa, malam Jumat, Mama Sabtu almarhum Mama Ajengan Nahrawi yang semalam diadakan tabung salawatnya yang 19 tahun. Di satu waktu pernah malam Jumat, kira-kira pukul jam 8 Mbak dari jam 8 atau setengah 9, Mama Sabtu pengen baca maulid. Di situ ada Habib Muhammad. Habib, kita baca maulid. Padahal bukan jadwal untuk baca maulid. Malam Jumat itu kalau di Asogiri, kalau ada tawasulan, yasin, istighosah ataupun burdahan. Nah, tapi satu waktu ketika lagi ada ada Habib Muhammad tapi itu, nah ini Mama Sepuh Al-Irham Mama Ajengan Nahrawi, beliau tiba-tiba minta Habib bacain maulid. Pas dimulai baca maulid, beliau udah kayak orang tak sadar dari awal. Sedangkan Habib Muhammad ketika itu baca maulid Sibtutural. Makanya wajar kalau mahalul qiyam di Tanah Baru itu pakai mahalul qiyam Sibtutural. Asraqul qaun bertihajat, karena memang sering yang dibacanya. Untuk secara umum Sibtutural, tapi secara pribadi Mama Ajengan Nahrawi itu mengamalkan dan mendawamkan sholat maulidnya, maulid Sholahul Anam ataupun maulid azan. Karena kemarin sempat dikasap sama Wasehat. Padahal Wasehat nggak pernah hadir maulid, tapi Wasehat tiba-tiba baca maulid Sholahul Anam. Mama Anam geleng-geleng. Habib Sehat tahu kalau maulid yang biasa dibaca dia. Nah, ketika dibacain maulid malam Jumat sampai mahalul qiyam itu sampai dipegangin Mama Ajengan Nahrawi sama Habib Muhammad. Selesai sampai setengah sadar, beres duduk rokat, selesai baca maulid, ditanya sama Habib, Mama tiba-tiba pengen baca bus kenapa?
hawanya pengen dekat sama Rasulullah. Nah, terus tadi sampai kayak orang nggak sadar, sampai hampir mau roboh badannya ketika mahalul dia. Apa yang mungkin ada beberapa hal yang mama lihat. Apa kata mama Jangan Habib, mahalul dia itu puncak dari maulid. Ketika ya Nabi salam alaika sampai qala al-badu sampai marhaban, itu Rasulullah hadir. Habib, bayangkan kalau Nabi Muhammad hadir, gak mungkin wali-wali Allah yang ada di dunia ini ikut hadir. Gak mungkin malaikat-malaikat Allah yang Allah punya gak ikut hadir. Karena makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah maulid. Maka ketika orang baca maulid ya Nabi salam alaika, demi Allah kata Nabi, bukan hanya Nabi yang hadir, tapi nabi-nabi yang sudah meninggal sebelum Rasulullah hadir. Rasul utusan Allah hadir. Wali-wali dari Syekh Abdul Qadir sampai wali yang nanti akan diambil nyawanya di akhir zaman. Ini wali sampai ada satu wali ketika sudah meninggal dunia terakhir dia nggak tahu dirinya wali. Ini wali anak, ini kekasih anak. Nah, orang tersebut nggak tahu apa-apa padahal dia walinya Allah. Itu semua ruhnya dihadirkan oleh Allah. Para malaikat diperintah sama Allah hadir. Kalau Nabi sudah hadir, makhluk mana yang mau itu? Nah, maka ketika itu Imam Nawawi bilang, makanya ketika manusia minta hajat-hajat yang kita pengen minta sama Rasulullah, niat-niat yang kita punya minta sama Rasulullah, sampaikan ke Nabi Muhammad, biar Nabi yang sampai kepada Allah. Maka sayang ketika kita baca maulid mahaluliyah nggak hadir-hadir kita. Tapi insya Allah saya yakin jamaah Majelis Rihatul Mustafa setiap ketika baca maulid mahaluliyah semua hadir-hadirnya. Nah sekarang kalau misalkan kita bayangin, kalau semua wali hadir, semua malaikat hadir, semua para nabi hadir, kira-kira bayangkan kalau ternyata ketika semuanya sudah hadir kan ada Rasulullah hadir, maka orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia pun ikut hadir. Bayangin, saya punya abah, saya punya orang tua abah saya, maka ketika malu ini, ya Allah, kalau Nabi Muhammad kau hadirkan ayahku juga, orang tuaku juga di dalam, di belakang rombongannya Rasulullah yang hadir. Saya minta ya Allah, ya Rasulullah, seandainya engkau hadir tengah-tengah kami, maka panggil orang tua saya sudah meninggal dunia ada di belakang barisanmu untuk menyaksikan kami yang sedang memuji namamu Muhammad Rasulullah. Maka beruntung kita punya guru-guru yang selalu mengajak kita agar tidak lepas dari Nabi Muhammad, terus sering-sering baca salawat agar hati kita terus nempel sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering kita baca salawat sama Nabi Muhammad, maka hati ini akan semakin dekat sama Rasulullah. Kalau hati sudah dekat sama Rasulullah, bila sitrin wala hijab, udah nggak pakai penghalang, sudah nggak pakai penghalang. Yang dituju, yang dicari cuma Nabi Muhammad. Lihat bagaimana para sahabat. Ustaz, rasa-rasanya susah. Kalau kita belajar nggak susah. Kalau kita punya keinginan nggak susah. Maka minta ketika sejak baca maulid mahaluliyah, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita sudah meninggal dunia, mereka ketika Rasulullah hadir, mereka pun ada di belakang rombongannya Nabi besar Muhammad. Ya. Nah, minta juga ketika kita mahaluliyah minta, ya Rasulullah kami kumpul memuji dan bersolat kepadamu, kumpulkan kan harga mati, minta sama ya Allah, kami ketika saat ini sedang bersolawat memuji nama kekasihmu Muhammad, pantang bagi engkau untuk menolak doa kami, kumpulkan kami juga nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Jangan mau masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ngapain masuk surga kalau tidak ada Rasulullah? Ngapain masuk surga kalau tidak ada Rasulullah? Semua wali ini tidak kepengen surga tapi pengen dekat sama Rasul sampai wafatnya. Makanya ada satu qasidah tuh kiai kita tuh Kiai Walid. Gimana?
Moga hubungan bagus Kanjeng Nabi. Kalau Indonesianya, semoga hubungan yang bagus terus terjalin sama Nabi Muhammad sampai ke akhirat. Dok jauh di Nabi sampai nanti ke akhirat, ya Allah. Hubungan bagus, hubungan dekat dengan Nabi Muhammad sampai ke akhirat. Jangan sampai kau jauhkan hubungan tersebut dengan Nabi besar Muhammad. Kalau kita baca doa burda itu ada. Di dalam doa burda itu ada doa wahul bainana wa baina ruhi biruhi Nabi Muhammad. Kumpulkan dekatnya, nggak pakai jarak. Kayak sahabat kita minta kayak sahabat nggak apa-apa. Kalau kita minta cuma sebatas kumpul, tapi ada jarak, tapi pengennya nempel. Dan kalau kita sama dengkul Nabi nanti nempel, kita benar-benar puas pandang wajah Nabi besar Muhammad. Alwail. Kemarin Habib Umar sempat mengatakan dalam sepanjang dakwah beliau, Siti Aisyah itu jahit baju ya. Kemarin kalau sempat yang lihat video streaming di YouTube Habib Umar mengisahkan tentang Siti Aisyah. Rasulullah gamisnya robek, punya gamis robek, dijahit sama Siti Aisyah istrinya. Nah ketika itu malam, akhirnya Siti Aisyah ketika jahit gamisnya Nabi Muhammad yang bolong, yang robek, itu malam pakai lilin, pakai lentera. Nah ketika Nabi datang, ketika Rasulullah datang, kaget karena lagi khusyuk, lagi fokus ngejahit gamis Nabi. Pas Nabi datang menguluk salam, kaget, akhirnya kesenggol jatuh, gelap. Nah ruangan itu gelap. Nah ketika ruangan itu gelap, Siti Aisyah ini khawatir takut jalurnya gigit Rasulullah ataupun gamisnya nggak cepat selesai. Akhirnya dicari sama istrinya Rasulullah, sama Siti Aisyah, mana jalurnya tadi jatuh. Akhirnya keburu Rasulullah masuk. Ketika Nabi masuk, apa yang terjadi? Ruangan yang tadinya gelap, jarum nggak kelihatan. Jarum nggak kelihatan, dicari sama Siti Aisyah. Pas Rasulullah masuk buka pintu, itu ruangan terang, nggak pakai nyari ngeraba-raba, langsung mata Siti Aisyah nggak bisa melihat secara jelas jarum yang jatuh. Saking terangnya Rasulullah, saking terangnya Nabi Muhammad. Nah maka ketika itu Siti Aisyah memuji Rasulullah. Alangkah terang, alangkah percayanya wajahnya wahai Rasulullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, Alwail liman lam yarawni yaumil qiyamah. Beruntung sekali orang-orang yang bisa memandang wajah kita Siti Aisyah. Dijawab sama Nabi, Alwail liman lam yarawni yaumil qiyamah. Maka celaka, rugi, sia, nggak ada untungnya di mandang yaumil qiyamah. Orang yang nanti di hari kiamat nggak bisa mandang wajah. Siti Aisyah langsung berkata, beruntung orang bisa mandang wajahmu ya Rasulullah, penuh dengan cahaya wibawa. Lalu kata Nabi, celaka mereka ya Aisyah, wahai istriku, yang nggak bisa pandang dan melihat wajahku nanti di hari kiamat. Nanya Siti Aisyah, siapa mereka ya Rasulullah? Sambil gemetar, yang nggak bisa lihat dan mandang wajahmu yang mulia, yang suci, yang penuh dengan sinar dan cahaya. Idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Siapa orang ketika mendengar namaku disebut, dia akan langsung balas dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka biar kalau kita hadir ke orang-orang soleh, itu kalau misalkan lagi disebut nama Nabi, mereka langsung. Orang-orang soleh di majlis-majlis orang soleh itu kalau ketika disebut Nabi besar Muhammad, langsung sontak Allahumma salli wa sallim alaihi. Lagi baca maulid ya Rabbi salli ala Muhammad, itu yang ngedengar langsung menjawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena kalau nggak menjawab, nggak akan bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Paling ruginya orang yang nggak bisa mandang wajah Rasulullah. Na'udzubillah. Emang enak apa masih mau mandang wajah-wajah muka dunia? Saya ntar di kiamat yang udah nggak mau mandang wajah Pak Haji Marhoni, mandang Pak RW udah nggak mau. Saya pengen mandang wajah Rasul, udah nggak mau mandang wajah. Di dunia udah bosan, ya. Di dunia udah bosan gitu.
Pengen nanti kita di hari kiamat mandang wajah Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diizinkan oleh Allah mandang wajah Nabi Muhammad. Dan kita minta, ya Allah, jangan kau matikan kami, jangan kau cabut nyawa kami sebelum mengizinkan kami baik secara langsung maupun secara mimpi bisa melihat iman dan wajahmu ya Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja kiranya. Mudah-mudahan majlis ini selalu bisa memberikan manfaat dan maslahat, dan mudah-mudahan bisa mengajak jamaah agar bisa istiqomah membaca sholawat, rutin baca sholawatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istiqomah, sakit khusyuk. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca ini menjadi sebab ya hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya benar. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi wa la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ya wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. اللهم إلهي نسألك بالاسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا علينا ونحمده على نعمه فينا توصلنا به بكل أمر يسر خلق رب العالمين وبالأسماع ما وردت في نسل ومبلغين رسول رسولا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب رب أجمعين وبالهادي توسلنا ونزلنا وبالهادي توسلنا ونزلنا وبالهادي توسلنا ونزلنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم الأصحاب جمعا توصلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حق وجيه الدين تاج العارفين ركى في رتبة تمكين مركى وقد جمع الصليحة واليقين وذكر عدروس القطب أجلاء لقلب الصلاة الصالحين أبي الدين وحي الدين حق له تعقيمنا بالدليل ولا ننسى كمال الدين سعد أديم الخالقات العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران الهادرين ولطف سامر ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا والشكر الله مسبول علينا وعين الله نازلة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين اللهم أجرنا من غير ضرار وأجرنا من غير ضرار اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأجرنا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من الأمور أوفارها ومن الأشياء أشفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أديابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أجمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجعتنا من أعمالنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسب الله من وكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا نيتنا وتوبتنا وقراءتنا وهاجاتنا ودعواتنا ومجالسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil. Insyaallah nanti saya ada rencana untuk setiap majelis kita baca doa. Majelis kita baca secara bareng-bareng sama-sama doa selesai majelis. Ya, bukan kafaratul majlis, doa selesai majlis. Ya Rabbana ta'arufna fi annana qara'na. Nanti kita baca yang di pada topik. Nanti baru kita baca kafaratul majlis. Subhanaka. Ya baca doa kafaratul majlis. Subhanaka. Hafal. Subhanaka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.